Wake up, this is your wake up call. Kembali lagi di acara Wake Up Call edisi teman ngobrol. Di hari Minggu jam 3 sampai jam 4 maksimal. Ya, dan seperti biasa selalu akan ada obrolan-obrolan asik dengan teman-teman ngobrol. Dan hari ini kita akan obrolin tentang everyone can be a healer. Nah, dunia healing ini memang sebuah dunia yang keren ya, apalagi di situasi saat ini gitu, dimana seakan-akan dunia sedang sakit ya, ada COVID, kemudian rembetannya nggak hanya sekedar COVID, ke mental dan sebagainya gitu. Dan satu hal yang kita tidak dapat hindari itu adalah sebenarnya sakit. Nah, dan kemudian teman ngobrol saya ini ya, Albert, dia adalah seorang healer, international healer, sudah 7 tahun di bidang ini. Saya akan ajak ngobrol-ngobrol tentang healing ini seperti apa, karena saya sangat tertarik sekali. Oke, kebetulan Albert sudah join in, saya akan langsung panggil saja. Oh, ini ada perubahan ya. Oke. Ops, diajak bergabung, tidak ada permintaan. Oke, Albert, sorry. Saya tidak dapat tambah. Boleh tolong kamu ketik ini nggak ya? Join ini gitu. Ah, thank you. Hai Bu Hani, thank you Bu, udah join in. Halo, Halo, ya, halo bro. Sorry tadi halo. pasnya nggak muncul-muncul namanya gitu. Maka minta tolong untuk add on gitu. Ya, Oke, gimana kabarnya? Sehat-sehat bro? sehat-sehat. Iya, Oke, thank you ya sudah meluangkan waktu di sore hari ini untuk jadi teman ngobrol di Wake Up Call ya. iya, Udah eh, mau berbagi obrolan gitu. Nah, iya. ini untuk teman-teman lebih mengerti ya, maksudnya terkait dengan activity dari Bro Albert. Panggilannya apa ya? Kan kalau AB di aja, wartawan, terus kamu ada tulisnya ya. Nah, panggilannya apa sih? AB aja. AB, AB. Oh, oke. Oke, Iya, panggilnya AB ya. Oke. iya. Nah, sejauh ini kesibukan sehari-harinya apa gitu, Bro? Kalau keseharian sih lebih banyak ada kalau pagi biasa saya bareng komunitas saya ada meditasi bersama, lebih ke bersyukur seperti itu dan di situ juga ada sharing-sharingnya seperti itu. Hmm, Kemudian biasanya ya siang atau apa itu biasanya ada yang konsultasi, ada yang konseling seperti itu. Malam hmm. biasanya ada kegiatan bersama teman-teman komunitas, meditasi lagi, terus terapi-terapi juga diselingi terapi-terapi. Meditasinya juga ada yang di dalam negeri, ada juga yang di luar negeri seperti itu. Wow, oke. Jadi benar-benar go internasional ya sekarang ya, Bro ya. Keren nih. Iya. Oke, nah kita langsung aja gitu ya, masalah terkait dengan dunia healing ini gitu kan. Tema kita hari ini ada everybody can be a healer gitu. Nah, dari yang healer di sini yang kita maksud atau yang Bro lakukan ini sehari-hari seperti apa ya, Bro? Boleh sharing nggak? Oh iya, uh, saya kebetulan healing ini menggunakan metode pranic healing atau Hmm, penyembuhan prana. Bahasa Indonesia penyembuhan prana. Tapi hmm, pranic healing sendiri adalah memang sudah internasional punya. Sudah internasional, itu asalnya di Filipina oleh pendirinya oleh Grandmaster Chua Fok Sui seperti itu. Nah, oke. intinya kalau misalnya dalam pranic healing penyembuhan itu melakukannya dua aktivitas saja sih. Jadi dalam arti kata bagaimanapun kita kayak tubuh fisik, ini tubuh fisik ada tangan, kaki, wajah seperti itu. Ada tubuh energi itu biasanya orang sebut aura, tapi Hmm, sebetulnya itu ya tubuh energi juga. Nah, oke. di zaman dulu orang kan lebih lebih peka kegiatan sehari-harinya nggak ada sinetron, nggak ada YouTube, nggak ada apa. Jadi orang tuh bisa bisa lebih ngelihat gitu loh. Jadi bisa ngelihat aura seperti itu orang-orang kayak apa seperti itu. Hmm, Dan aura itu kita kalau misal pun kita khawatir, nah itu pun juga pasti ada kayak semacam abu-abu seperti itu. Khawatir, kebencian, dendam itu pasti ada.
di auranya jadi agak lebih gelap, ada apa, ada kayak semacam kotor lah seperti itu. Dan Oke. makin lama itu juga akhirnya jadi energi berpenyakit. Nah, di penyembuhan prana ini atau pranic healing ini, gampangnya itu membersihkan energi berpenyakit, energi kotor di aura. Jadi kayak semacam diambil-ambil gitu, kayak penyapuan. Kemudian Mhm. di energize, kayak waktu itu film silat, kalau kasih energi ya, Oh iya, kayak kasih iya. energi, kurang lebih seperti itu. Intinya Ah, dua itu. Diambilin yang kotor-kotor dari auranya, bisa jarak jauh, dan kemudian dikasih energi. Kurang lebih seperti itu sih kalau penyembuhan prana singkatnya. oh, oke. Wah, ini baru singkatnya ya. Kalau lebih deepnya ya, ini lebih detailnya lagi ada pembelajaran. Nah, oh ini menarik ya. Artinya tadi ada benar ada secara fisik, dan ada tubuh fisik dan tubuh energi ya. Tadi Bro katakan Yes, gitu. Nah, berarti artinya prana lebih ke tubuh energi ya. Artinya tadi iya, memperhatikan, lalu kemudian membersihkan dan kemudian menyalurkan energi yang akan membawa penyembuhan itu sendiri gitu. betul. Nah, ingin tahu ada korelasi nggak sih antara tubuh? Karena saya juga believe dengan yang namanya energi, bahwa ya Yes. it's all about energy juga kan. Namun di satu sisi kan kita juga punya fisik nih. Nah, sebenarnya ada korelasi nggak sih antara tubuh energi dan tubuh fisik ini? Gitu? Oh iya, ada sangat sangat banyak korelasinya. Jadi biasanya orang sakit itu biasanya di tubuh energinya dulu atau auranya dulu yang kotor. Hmm. Ketika kita juga jarang olahraga atau apa, pasti juga tubuh energinya akan lebih lebih kotor seperti itu. Nah, Oh. ketika udah tubuh energinya kotor, auranya kotor, kalau kita makan nggak sehat, terus nggak olahraga, terus kita stresan, itu pasti penyakit itu masuk ke tubuh fisik, akhirnya masuk ke organ-organ. Nah, seperti itu. Dan Hmm. makanya kita harus menjaga tubuh energi kita dulu. Jadi kadang-kadang juga begini, orang sakit biasanya kadang-kadang, misalnya di pranic healing itu kayak ada scan lah, kayak semacam eh, pakai tangan kayak gitu di scanning Ya, seperti itu, ya. dan bisa, oh misalnya waktu itu Mas Serco cerita, oh levernya ini agak bermasalah nih, dia menemukan pakai tangannya nih levernya agak bermasalah, ada tapi orangnya bilang enggak, saya levernya sehat-sehat kok, seperti itu. Hmm. 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 Tapi ternyata setelah 1 bulan kemudian atau 2 bulan kemudian, ternyata orang itu yang di-scan oleh Master Chua itu Hmm. akhirnya punya penyakit lever seperti itu. Jadi Oke. bisa jadi orang di auranya levernya itu sudah Ada. bermasalah, tapi belum jadi ke organnya. Seperti itu. Jadi penyakit segala sesuatunya itu terjadi di tubuh energi dulu, di aura dulu. Nah, kurang lebih begitu, Bro. Oh, oke. Oh, interesting ya. Artinya pertama adalah dimulai dari level energi terlebih dahulu, baru kemudian masuk ke dalam Iya, fisik gitu ya. Ya, betul. itu yang tadi yang katakan di awal gitu. Maksudnya saat ini manusia ini kurang kepekaan terhadap tubuhnya atau energi di sekitar dirinya. Akhirnya ya ada orang yang lebih peka gitu ya, sehingga dia mampu sense kita punya energinya Iya, itu, sehingga ya ada orang yang memang terlatih seperti ya, Bro Abe kan juga melatih itu, sehingga melatih benar, kepekaan untuk aware dengan betul. energi dari tubuh seseorang seperti itu ya. Yes. Oke. Iya, saya berlatih. Jadi sebetulnya saya pun sebetulnya bukan yang gift. Saya bukan, dalam arti kata, saya juga bukan orang yang peka. Even sampai saat ini juga saya kurang peka seperti itu. Tapi dengan inilah uniknya belajar pranic healing dari Grandmaster Choa Kok Sui, itu dia tersistematis sekali. Jadi orang yang awam pun nggak pernah meditasi pun nggak pernah belajar kayak apapun itu bisa, karena kayak semacam udah ada manual booknya. Nah, kurang lebih Hmm. seperti itu. Oh, oke, oke, oke. Nah, kalau misalnya tadi, artinya eh, berarti tugas saya sehari-hari juga saya perlu menjaga tubuh energi saya. Betul, betul. Ya, menjaga tubuh energi itu dalam arti kata ya bisa, kalau misalnya teman-teman yang beragama Kristen ya saat teduh doanya lebih lama seperti itu. Kalau di rekan-rekan Buddhis ya meditasi. Dan Hmm. jangan yang cuma 1-2 menit doanya. 1-2 menit itu ya tetap tetap apa ya? Nggak bermakna, tapi coba minimal 15 menit doa seperti itu. Kalau misalnya Katolik rosario, kalau yang Buddhis meditasi.
minimal 15 menit setiap hari. Pagi bisa itu bagus, terus malam juga bisa. Itu dengan kita doa yang kusuk, meditasi yang kusuk, itu aura dan cakra kita otomatis lebih bersih. Seperti itu. Oke. Ada ini nggak, ada misalnya kalau tadi kan Bro mengatakan juga di aktivitas sehari-hari itu meditasi pagi itu adalah meditasi bersyukur. Ada nggak misalkan meditasi ada beberapa teknik atau mungkin kita nggak bicara meditasi tapi ada sesuatu yang dia perlu sering lakukan misalnya ya tadi berdoa, bersyukur. Ya, Apakah hal-hal seperti itu yang akan memunculkan energi yang baik atau gimana ya, Bro? betul. Yang memunculkan energi baik, semuanya berarti bisa dari pikiran kita. Pikiran kita jaga senantiasa positif terus-menerus, itu udah bagus. Nah, kalau kita, tapi kan namanya kita manusia biasa ya, dalam arti kata kita juga kesel, kita juga kadang-kadang berpikir negatif. Nah, ibaratnya kalau kita berpikir negatif 1 detik aja, itu udah semacam anggaplah satu energi negatif. Kita bayangkan ya, 1 hari berapa jam? 24 jam. 24 jam, anggaplah kita tidur 8 jam, berarti 16 jam sisanya. 16 jam itu berapa detik? Sanggupkah dalam 16 jam itu 50%-nya itu kita berpikir positif terus? Kan agak-agak susah juga ya. Even saya juga kadang-kadang dalam dalam kadang-kadang lagi bad mood juga, kadang-kadang juga berpikir negatif juga gitu kan. Nah, makanya kita latihan meditasi, kita latihan tetap berdoa, itu perlu ketekunan setiap hari kita berjuang agar senantiasa ya pikiran kita juga makin positif dan kita akhirnya walaupun nanti kita agak turun, agak bad mood, kita bisa bangkit lebih cepat, pikiran kita lebih fresh, kita bisa positif, perasaan bisa positif, seperti itu. Begitu, bro. Oke, wah interesting. Ya, di sini makin di apa perlu lebih aware lagi dengan ya bagaimana kita juga menjaga kesehatan tubuh kita dengan menjaga pikiran kita, dengan menjaga ya pikiran kita karena sebenarnya sorry jadi penasaran apakah pikiran dan energi itu dua hal yang sama atau gimana, Bro? Ya, dibilang hal yang sama sih enggak sih, tapi pikiran positif menghasilkan energi positif. Kalau pikiran negatif menghasilkan energi negatif. Nah, kalau kayak begitu bisa dibilang sama nggak ya? Mungkin Agak beda beda. ya, tapi saling mempengaruhi ya. Sangat mempengaruhi ya. Bisa dibilang sangat mempengaruhi. Hmm, Seperti hmm, hmm. itu. Oke, oke. Nah, kan kita hari ini gue penasaran, artinya as a healer ya bro, artinya kan kita juga bawa temanya ini adalah everyone can be a healer nih. Nah, Yes. apakah berarti setiap orang punya kapasitas untuk menjadi seorang healer atau untuk menyembuhkan maupun diri sendiri ataupun orang lain gitu? Iya. Setiap orang pasti mempunyai kapasitas untuk menjadi healer. Seperti itu. Tapi memang kayak kita lihat di ekstrim yang bagusnya dulu ya. Di ekstrim yang bagusnya mungkin ada orang yang jadi bante, ada orang jadi biksu, orang jadi romo, yang mungkin jadi pendeta seperti itu, jadi ustadz yang kesehariannya mungkin sudah berdoa. Nah, orang-orang seperti itu udah otomatis dia akan mempunyai energi ilahi yang lebih banyak sehingga hanya dengan berdoa saja dia bisa menyembuhkan orang tanpa teknik seperti itu. Nah, tapi pun saya pernah kenal kemarin suhu yang di Bandung, dia membantu healing juga, tapi akhirnya walaupun dia sudah berdoa bermeditasi teratur, tapi akhirnya dia kena kayak kontaminasi ya. Jadi kayak kena kontaminasi dari energi pasiennya. Jadi kena serangan juga gitu. Mungkin Hmm, pasiennya itu ada belajar ilmu atau enggak seperti itu. oke. Nah, eh, di sini saya tekankan pilih yang tepat, tempat belajar yang tepat. Kebetulan saya di Pranic Healing oleh Hmm, Grandmaster Chow Sui itu hmm, tersistematis sekali. Jadi dalam arti kata kita ada dari tingkat dasarnya sampai nanti tingkat-tingkat lebih lanjut itu diajarin detail sehingga kadang-kadang gini, kadang-kadang banyak bilang, aduh saya nggak pantas nih jadi healer, hmm, doanya kurang gitu kan, oke. doanya doanya kurang, meditasinya kurang. Saya dulu pernah punya senior saya, dia itu sering minum terus preman, dia preman,
dan akhirnya dia ikutan pranic healing. Dan tapi dia sebenarnya baik, walaupun preman hatinya baik, dan dia senang healing, senang menyembuhkan. Dia ikutin saja di bukunya metode-metodenya. Jadi kayak resep masakan sih. Pranic healing yang di Grandmaster Cokosik ada resep masakan. Jadi ada tuntunan langkah 1 sampai ke 5 misalnya, atau sampai ke 10. Kalau cancer sampai 24, seperti itu langkahnya. Dia dia tekunin, dia healing seperti itu, dan akhirnya banyak yang terbantu sama dia, banyak yang sembuh. Itu dia lumayan kayak kepala preman gitu ya. Terus akhirnya dia berpikir, aduh gila ya, orang kayak gua aja bisa dipakai gitu loh. Orang kayak saya aja bisa dipakai untuk healing. Akhirnya karena dia banyak bantu orang, terus misalnya orang juga tersembuhkan, akhirnya dia nggak enak sendiri, akhirnya dia bertobat. Dia akhirnya bertobat, nggak jadi preman lagi. Terus akhirnya ya, terus healing, seperti itu. Nah ini kejadian nyata dan saya kenal sama orangnya, tapi kebetulan sekarang saat ini orangnya sudah meninggal, nah seperti itu. Jadi dengan metode pranic healing ini, semua orang bisa jadi healer, karena terstruktur sekali sih, seperti itu. Gitu bro. Oke, oke. Dirimu ngajar nggak? Atau gimana? Atau hanya sekedar praktisi healer gitu? Atau gimana? Oh, saya sih praktisi. Jadi saya praktisi dan lebih ke sharing sih. Untuk yang ngajar saya lanjutkan ke organisasi yang resminya seperti itu. Jadi saya lebih lebih demen lepasan lah seperti itu. Hmm. Oh, bro, curious saja. Apa yang membuat dirimu memilih jadi healer, bro? Kan awal kan 7 tahun ya gitu. Untuk mulai masuk ke dunia healing ini, Iya. boleh share nggak gitu? Oh iya, nggak tahu kenapa sih. Misalnya dari dulu pun saya memang suka suka kayak apa ya, Chinese medicine gitu ya. Dalam mereka Hmm. kata kalau misalnya ke kemana beli kayak alat pijet seperti itu yang kayak Hmm. yang tekan-tekan Betul. seperti itu. Terus juga Ya, ya. beli buku-buku yang tentang medicine juga saya beli gitu, golongan darah A, golongan darah B, AB kayak gitu saya beli seperti itu. Nggak tahu, tertarik aja dari dulu, tertarik. Dan memang saya sih memang suka tentang doa sih, tentang doa, meditasi gitu suka. Terus akhirnya Hmm. saya lihat ada penyembuhan prana, saya baca-baca tertarik ya, akhirnya nyemplung dan akhirnya terjebur, akhirnya begini Oke, gitu. dan artinya pas cemplung dijalani makin cocok dengan style apa Iya, value dan diri diri bro ya. iya, Oke, ya. Bro, tadi gua denger nih berapa kali ya dari awal pembicaraan kita terkait dengan kata doa ini kayaknya ada sekitar 5 atau 6 kali udah muncul nih dari bro gitu. It seems like very important ya, bro. Doa itu. apa doa. Doa, doa. Iya, doa, meditasi, very very important sih. Dalam arti kata, bagaimana kita mengandalkan kekuatan, ada kekuatan ilahi, ada kekuatan alam semesta, ada kekuatan Tuhan di dalam hidup kita, ya ketika kita benar-benar mengandalkan itu sangat luar biasa. Benar-benar pun di pranic healing, dalam arti kata, ditekankan ya, agar energi kita bagus, ya kita harus banyak-banyak bermeditasi, banyak-banyak ya istilahnya berdoa seperti itu. Karena apa? Kita nggak mengandalkan diri kita sendiri, karena kita ngambil energinya dari yang di atas, dari alam semesta. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ya apalagi sebagai profesi saya, ya benar-benar penting banget gitu. Tapi pun sebetulnya di profesi yang lain harusnya itu juga penting seperti itu. Apalagi di profesi seperti saya. Tapi kalau ada yang ya, nanti saya akan ke bro ya profesi. Bro. Nah, tadi saya muncul penasaran gitu. Tapi kalau doanya tiap hari minta ya semoga saya sukses, Iya. itu sama nggak sih bro? Oh Atau jangan, jangan gitu. Jadi itu lebih doanya dalam kayak arti gimana? iya. Ya kalau doanya minta terus, doa minta terus enggak sih. Jadi lebih ke yang pertama-tama pasti harus bersyukur lah, harus bersyukur. Oke. Dan mungkin lebih spesifiknya ini kenanya di meditasi ya. Jadi kalau kita doa mungkin ada kecenderungan kita minta-minta, tapi kalau kita meditasi kita sebetulnya peka akan yang ilahi, kita menyadari pikiran perasaan kita, kita lebih mendengarkan ya, lebih mendengarkan
apa yang benar-benar kita butuhkan. Jadi apa yang mendengarkan, apa tujuan kita hidup di dunia ini bisa dari meditasi. Apa yang tujuan kita diciptakan, tujuan kita ada di dunia ini ya dari meditasi. Di situ sih yang lebih dalamnya. Jadi bukan kita minta-minta terus, enggak. Tapi lebih kita menyadari diri kita sendiri, jati diri kita sendiri, menyadari alam semesta kita, menyadari semua ciptaan kita, semua ciptaan Tuhan, kayak gitu, seperti itu. Menyadari keilahian dalam setiap ciptaan. Nah, di situ sih yang lebih pentingnya. Gitu. Wow, luar biasa ya. Nah, kalau tadi kembali ke apa ke Bro punya ini apa profesi. Artinya profesinya Bro as a healer gitu ya. Artinya pada saat tadi doa impact-nya kepada Bro sebagai healer itu apa gitu, Bro? Oh, sangat impact sekali. Sangat impact sekali. Jadi, tanpa meditasi, tanpa doa, saya nggak ada apa-apanya gitu loh. Saya dalam arti kata dengan doa, dengan meditasi itu adalah kekuatan saya, benar-benar ujung tombak saya. Kalau saya kurang meditasinya, ya energinya nggak gede seperti itu. Tapi kalau saya rutin meditasinya, doanya ya powernya akan luar biasa. Walaupun saya hanya saluran ya, tapi saya tetap harus latihan doa, meditasi seperti itu. Hmm, oke. Nah, ini sedikit teknikal gitu ya. Kalau saya lihat kan, saya ada kebetulan ada berapa kali pas Bro Live juga saya kebetulan ada masuk berapa, ada 1-2 kali gitu ya. Dan saya kan tadi juga Bro mengatakan pakai tangan. It seems like salah satu dari cara healing prana itu adalah men-sense energi itu dengan menggunakan tangan. Artinya menciptakan sensitivitas dengan tangan atau gimana gitu, Bro? Yes, menciptakan sensitivitas dengan tangan. Jadi dalam arti kata bisa ditekan seperti ini di telapak tangan, seperti ini. Ditekan ini untuk mengaktifkan cakra-cakra di tangan. Kemudian bisa dekatin, coba Bro. Wah, ya. Nah, kemudian, nah, di sini ada Bro Wahyudi ada sense sesuatu nggak? Telapaknya agak dingin. Apa? Telapaknya agak dingin. Ya. Oh, udah cepet ya. Oh. Nah, coba dijauhkan sedikit. Terus didekatkan lagi. Ada kerasa? Kalau Bro Wahyudi ini termasuk cepet banget ya, baru begini, terus dia langsung berasa itu bukan orang kebanyakan lah. Ini kabar baik atau kabar buruk ya, Bro? Baik. ada rasa. Kalau tadi seputar rasa yang ada itu lebih ke seperti ada dingin yang di sekitar sini gitu. Di sekitar sini ya. Terus Ya. kayak ada angin. Kalau misalnya dijauhin terus dideketin kayak ada membal begitu. Kalau itu nggak dapat. Betul. Oh ya belum. Karena dia konsennya di pikiran nanya-nanya kali ya. Tapi dia udah bisa merasakan. Nah, ya seperti itu. Intinya ini sangat penting. Pelajaran pertama di workshop Pranic Healing itu merasakan energi. Nah, di situ. Oh. Nah, kalau ketemuan lebih seru lagi, Bro. Bisa dibantu untuk melihat aura seperti itu. Tapi kalau online kayak gini nggak bisa. Tapi kalau misalnya ketemuan, misalnya kapan-kapan, misalnya di komunitas dirimu ada, saya diundang, nggak masalah. Jadi kayak semacam melihat aura tuh gimana gitu. Atau melihat di udara yang langit cerah, kalau misalnya langit cerah dan terang, itu bisa kita melihat prana udara itu bisa kita lihat. Nah, ada prana udara juga. Yes, prana udara. Jadi kayak, ya, prana kan segini. Prana itu energi. Energi chi. Nah, di udara itu ada energinya. Dan itu bisa kita lihat apalagi kalau langit cerah. Gitu. Dan energi prana udara itu yang kita manfaatkan untuk kita salurkan ke teman-teman. Kalau yang lagi sakit, seperti itu. Kalau ketemu lagi, bisa menarik sekali loh. Jadi misalnya kita begini ya, kita tadakan tangan, pertama kita lihat dulu prana udaranya. Setelah kita lihat prana udaranya, terus kemudian kita suruh masuk ke tangan kita, itu bisa. Terus
beberapa orang yang udah lebih peka akan bisa melihat perana udaranya masuk ke tangan. Jadi kayak kita yang memanfaatkan energi dari alam ini untuk menyembuhkan orang lain. Gitu. Oh, gue jadi kepikiran ini bro, salah satu teknik Qigong yang egg broket itu gitu kan, ada salah satunya tangan ke atas tuh. Iya, Dia iya. udah ngomong, cuman karena saya nggak ngerti ya, saya cuma berfokus kepada gerakan dan nafas gitu ya. Jadi, tapi Iya, waktu tadi bro ngomong, apakah iya. berarti, Iya, iya apakah gini. berarti, hmm, Prana itu pranic healing itu adalah cikung luar sebetulnya. Jadi ama ilmu cikung itu kurang lebih masih sejenis lah, tapi ya beda beda teknik aja. ya, ya, ya. Jadi kurang lebih sama kayak gitu. Tapi, ya, Cikung atau reiki gitu. mm-mm. Saya tadi waktu bro ngomong ya, jadi kepikiran sama saya itu kan pas kita ya kan, ya I really believe in apa in ya energy field gitu. Karena sebenarnya kalau kita bicara NLP ataupun di neurosemantic sebenarnya kita juga bicara tentang energi sebenarnya. Artinya karena Yes. ya ada salah satu visa position kita adalah energy flow where attention goes as directed by Iya, intention. So it means we talk about energy right gitu. ya, Dan juga terkait dengan perpindahan energi, semua itu energi hanya energinya kita arahkan kemana gitu. Dan yes, jadi ya saya juga sangat believe dengan yang namanya energi dan kita perlu sangat betul. aware dengan energinya kita. Nah, maka tadi waktu bro ngomong gitu ya, sebelumnya kan karena waktu saya lakukan saya nggak, maksudnya nggak dapat understanding ini benar atau enggak pun saya juga belum tahu, tapi kira-kira saya dapat sebuah insight adalah pas saat misalnya saya lakukan sebuah gerakan tangan ke atas dan terbuka nih, istilahnya buka ke Yes. atas. Mm. So it's mean we really, ya walaupun saya belum mampu melihat atau apa gitu. Jadi sebenarnya kita seperti apa ya, tadi apa menyalurkan atau bukan kata Menyerap, meminta, menyerap ya, bisa, menyerap energi dari semesta itu ya, untuk dapat kita pergunakan ke tubuh gitu ya bro. bisa seperti itu. Gerakan-gerakan pasti misalnya kita begini atau apa itu pasti kita ada energi yang masuk. Tapi seperti yang Bro bilang, energi mengikuti pikiran. Tapi kalau kita lebih niatkan lagi untuk kita peka akan energi dan kita meniatkan, misal dalam gerakan ini kita niatkan menyerap dengan niat pikiran, itu akan lebih terserap lagi. Kayak begitu. Hmm, Kadang-kadang kan oke. kita gerak, cuma gerak aja, tapi kita kayak mekanis. Nah, Hmm, itu ya. bisa, tapi dengan benar-benar kita sadari pikiran kita, oh kita misalnya dengan gerakan begini, terus kita niatkan kita menyerap energi di sekitar kita. Nah, itu akan lebih kerasa. Kayak misalnya juga kita bisa, misalnya teman-teman lagi capek gitu ya, lebih capek, terus ada di semacam di hutan atau di taman atau di kebun, ada pohon besar gitu misalnya kan. Hmm, Pohon yang besar ya, yang pohon sebar besar dan subur gitu ya. hmm, Dan kita niatkan aja, misalnya kita kita pegang pohonnya atau kita peluk ya lihat kotor atau enggak, kalau misalnya kotor ya kita pegang, nggak pegang juga nggak apa-apa, tapi kita bisa niatkan saya menyerap energi lebih dari pohon ini seperti itu, terus hmm, kita tarik nafas, kita atur, tarik nafas, hmm, kita keluarkan nafas, itu juga apalagi dengan kita niatkan seperti itu pasti lebih ke recharge lah, hmm. bisa kita ngambil energinya pohon, kurang lebih seperti itu. Oke. Energi pas ini kan jadi kepikiran kayak film-film nggak sih? Pas saya ambil energi dari pohon, pohonnya mati nggak gitu? Kan ada film kayak film-film kan kayak gitu ya. Oh gitu. Ya mungkin tergantung ya. Kalau pohonnya pohon tauge itu kita serap ya mati. Nggak cukup ya Makanya energi. ah, kita nyari kita nyari pohon yang besar. Terus tadi kalau diperhatikan kata-kata energi lebih dari pohon ini seperti itu. Jadi Oh, pohon oke. besar terus kita bilang energi lebih dari pohon ini kita serap seperti itu. Tapi kalau pohon besar sih walaupun kita serap misalnya nggak bilang energi lebih dari pohon ini juga nggak mungkin mati sih pohonnya gitu. Ya, ya, ya. Kan Tergantung kayak juga film kan mungkin ada kan. ada atau mungkin bisa jadi misalnya yang belajar itu benar-benar pakai nyerapnya butuh pakai mungkin ada racun atau apa ya, Ya, ya. ya mungkin bisa mati tapi kan nggak seperti itu sih kalau kita kan maksudnya ya kita nyerap juga pasti kan untuk healing untuk apa nggak sampai seperti itu gitu. Hmm. Oke, nanti sebelum ke sana lagi ini ada pertanyaan nih dari wah, dari Amelia. Kalau energi and aura bisa untuk proteksi, bagaimana dirasakan dengan
ini mungkin kayaknya ada beberapa pertanyaan nih. Jadi kalau pertama, kalau energi and aura bisa untuk proteksi, bagaimana dirasakan? Terus kemudian dengan perbedaan prana healing dan reiki tumo dirasakan apa bedanya? Gimana secara teori atau teknologinya energi yang banyak seperti meditasi macam macam apa kali gitu ya, gitu. Iya, Jadi satu-satu dulu berarti ya. energi aura bisa. Mm-mm. Ya, energi aura bisa Maksudnya untuk energi dan aura. Ya, sorry. ya, Silakan. energi dan aura bisa buat perlindungan. Dengan teknik tertentu itu dengan intinya gini, kalau orang sering latihan meditasi seperti itu, auranya akan lebih mengembang mungkin 1 meter, 2 meter, 3 meter, bahkan bisa sampai 10 meter. Dengan aura yang tebal itu jadi semacam proteksi sendiri bagi yang latihan seperti itu. Itu aura dan energi bisa melindungi ya seperti itu. Atau bisa dalam arti kata kita niatkan aura kita dipadatkan dengan teknik tertentu untuk semacam melindungi diri kita. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk energi dan aura bisa untuk melindungi. Terus pertanyaan kedua, apa bedanya dengan Reiki? Kurang lebih sama sih. Kurang lebih sama energi alam semesta. Tapi perbedaannya adalah dulunya Reiki itu tidak ada scanning. Tidak ada scanning. Jadi kalau di awal-awal yang belajar scanning itu adalah di pranic healing. Di Reiki tidak scanning. Dan dulunya Reiki itu menyentuh. Jadi cakra-cakra dipegang di sini, di sini, di sini. Kalau nggak salah ya. Maksudnya dipegangnya bener sih, tapi cara megangnya saya nggak tahu karena saya nggak belajar Reiki. Seperti itu. Nah, kalau pranic healing itu memang kita tidak menyentuh dan hanya kita kerjakan di tubuh energinya dan itu bisa jarak jauh. Dasarnya dulunya begitu, tapi sekarang Reiki juga berkembang. Akhirnya di beberapa perguruan Reiki ada yang scanning juga ada. Seperti itu. Ada yang akhirnya ada Reiki itu akhirnya bisa jarak jauh juga dengan tubuh energinya aja nggak dipegang, ada seperti itu. Tapi dulunya awalnya nggak ada scanning dan Reiki jarak dekat nempelin ke organnya, ke cakra-cakranya, dan kemudian Reiki itu tidak ada warna-warna, nggak ada warna-warna. Yang ada warna-warna misalnya penyembuhan untuk sakit sembelit misalnya itu pakai warna hijau dan orange seperti itu. Kalau pranic healing itu dengan memakai banyak warna. Setiap warna tertentu memiliki arti tertentu dan kekuatan tertentu kayak gitu. Oke, bro, penasaran. Proses penyembuhan jarak jauh itu gimana ya caranya gitu? Maksudnya ada sebetulnya segampang kita mendoakan orang lain sih. Segampang kita memberkati orang lain. Kita kurang lebih membayangkan orangnya di depan kita, kemudian ya kita lakukan sesuai prosedurnya. Cuma begitu aja. Baik di depan, misalnya di depan secara fisik maupun jauh, itu sebetulnya sama aja. Sama aja karena kita itu kan ada di auranya bumi. Jadi dalam arti kata kita sama-sama satu di auranya bumi. Walaupun di Eropa atau di Afrika sama aja. Jadi bukan berarti gini, wah orangnya ada di Italia nih, kita harus kuat-kuatan. Enggak gitu. Kita biasa aja, santai aja, kita bayangkan orang di depan dan kita melakukan penyembuhan sesuai prosedur yang ada. Kurang lebih gitu sih. Jadi kalau kayak sekarang ini, saya ada pasien yang di India, ada di Mesir, India, Dubai ada seperti itu, USA juga ada, Atlanta juga ada. Nggak ada masalah tentang jarak gitu. Oke, jadi artinya apakah berarti sebenarnya secara sebuah pemahaman kita itu sebenarnya saling terhubung, kita itu sebenarnya saling terkonek, itu seperti itu kan juga dasar pemikiran bahwa jadi dengan kita menghadirkan mereka keberadaan itu sebenarnya ya artinya kita connect dengan mereka atau gimana gitu, bro? Betul, ya. Kita semua saling terhubung gitu. Kita ngomong-ngomong saling terhubung nih pakai item juga kan kaos kita tanpa diatur ya. Tanpa diatur.
tanpa rekayasa, nggak ada janjian. Nah, Ah, seperti itu. hmm. Ya, NLP juga salah satu menurut saya healing secara mindset ya, bro. Jadi, Hmm, kalau otaknya sama bahasa pemrograman otak benar, nah akhirnya pasti hidupnya akan lebih baik seperti itu. hmm, Jadi, ya keren tuh NLP, hmm. belajar tentang mindset, bahasa program otak tuh keren sekali. Karena waktu itu, kenapa waktu itu saya juga tertarik dengan healing ya. Jadi waktu itu juga ada apa? Istilah developer NLP zaman dulu lah gitu. Dia juga memodal seorang healer gitu. Juga ada pakai waktu itu gue lihat juga bro pakai apa? Seperti alat bantu apa ya? Seperti diamond Kristal. atau apa? Kristal Oh, kristal bahasa gitu pak. yes. Seperti itu kan. Nah, sorry sebelum ke sana ada ini dulu, ada yang tadi Amelia komen lagi, terima kasih atas penjelasannya, paling tidak semua energi dipilah-pilah ya, salam Atma Namaste. Lalu Iya. kemudian oke. Ini ada pertanyaan, oke, mungkin sebelum ke sana kita ke ini dulu, ada Henita Purba, saya merasa nggak bertenaga, kaki kerasa lemas, saya coba angkat beban bisa, bagaimana cara mengatasi hal ini Koabe? Oh, merasa tidak bertenaga itu biasanya hubungannya dengan cakra dasar sih. Hmm. Em, supaya bertenaga ya sebetulnya olahraga ringan-ringan aja dulu seperti itu, dan ada gerakan untuk memperbesar cakra dasar itu semi squat atau semi squat yang kayak kayak apa ya, kayak jinjit-jinjit begitulah, kayak turun naik kayak gitu. Nah, semi squat. Nah, itu lebih memperbesar cakra dasar dan akhirnya dengan cakra dasar lebih kuat, biasanya lebih berenergi. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Singkatnya gitu loh. Soalnya kalau Oke, karena oke tadi lanjut ke kristal dulu bro, gimana bro? iya, iya, kristal itu alat bantu. Alat bantu itu bisa memperbesar energi. Nah, tapi apalagi alat bantu jadi bisa melipat gandakan energi seperti itu. Di Master Choa sih bilang kalau misalnya memakai kristal, apalagi yang sudah diprogram dengan benar, kayak semacam dikonsekrir lah atau dikonsekrasi kayak seperti itu, di blessing, diprogram dengan benar, itu bisa meningkatkan energi kita 100 sampai 200 kali lipat, kurang lebih seperti itu. Hmm. Nah, tapi sih sebetulnya ketika kita terus bermeditasi dan meningkatkan energi kita, kita jangan tergantung sama kristal. Karena kristal itu cuma alat. Yang paling penting adalah diri kita, pikiran kita. Itu yang paling penting. Kristal hanya membantu. Jangan kebanyakan orang jadi tergantung kristal. Oh, sakit kepala, misalnya, oh pakai ametis. Ini, pakai itu. Ya, nggak sepenuhnya salah, tapi jangan tergantung. Jadi, kenapa kita sakit kepala? Mungkin kan kita stres. Kenapa kita stres ya? Didalemin aja dalam apa root cause-nya, apa permasalahannya. Nah, di situ harus diselesaikan, jangan tergantung, oh pakai kristal, pakai ini, pakai itu, enggak. Seperti itu. Itu hanya membantu, iya. Tapi kita sendiri yang utamanya yang harus menyelesaikan permasalahan kita. Nah, kurang lebih Hmm. seperti itu. Oke. Oh, ini banyak yang ini ada pertanyaan dari Amelia. Maaf, andaikan jadi healer, terapi atau bantu dengan doa untuk untuk bisa menghasilkan uang atau blessing jarak jauh, apakah kita diizinkan mematok harga, nilai atau misal per paket untuk sebagai pendoa gitu. Itu Oh, ini tergantung pertanyaan sih. menarik. Silakan, Bro. Ya, tergantung sih dalam arti kata, tapi gini, ketika misalnya teman-teman mau dalam profesi seperti ini, memang kita butuh hidup juga ya untuk Hmm. ini rumah tangga atau segala macam. Tapi motivasi yang paling dasarnya harus kita ingin membantu orang lain seperti itu. Hmm. Karena apalagi di healing energy ini akan banyak orang-orang yang minta bantuan tapi akhirnya nggak punya dana dan akhirnya ya kita bukan harus ya, tapi sepatutnya ya untuk membantu kayak begitu. Kalau kita
mindsetnya adalah kita healing ini terus dapat uang, nanti bisa stres sendiri karena sometimes nggak dapat seperti itu. Tapi satu titik kita banyak nolong orang, kita banyak berkarma baik, otomatis nanti juga akhirnya kita mendapatkan pertukaran energi sih. Saya lebih senangnya pertukaran energi yang mungkin salah satunya bentuk uang seperti itu. Kayak begitu. Kan pertanyaan tadi dari Amelia sebenarnya juga sempat muncul dalam benak saya awal-awal sih bro, terkait dengan apakah berarti misalnya perlu mematok harga atau ya memang tadi pertukaran energi, saya suka loh kata-kata tadi bro terkait dengan pertukaran energi, itu keren banget artinya ya exchanging nggak, maksudnya saling pertukaran. Kalau kita bicara sebenarnya uang itu juga sama pertukaran, alat pertukaran. Artinya Betul. saya kasih sesuatu, kamu kasih saya uang, sebenarnya itu alat pertukaran, cuma bentuknya uang gitu. Ya nggak sih gitu. Betul, betul. Karena sometimes dalam arti kata, ya matok harga boleh, tapi misalnya kita matok harga sesuaikan dengan kemampuan juga gitu loh. Jangan mematok tinggi, tapi kita belum punya kemampuan itu. Nanti juga ambiar sendiri kan, seperti itu. Juga mungkin, apalagi kalau saya ya, misalnya ketemu hanya di Instagram, ketemu hanya di internet, seperti itu. Jelas misalnya orang bertanya, pasti saya ada kasih harga seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita nggak ada harga, bakal diremehkan seperti itu. Tapi misalnya kalau yang udah kenal, udah benar-benar menghargai, dia butuh bantuan, dan dia juga orangnya baik, banyak menolong, harga mah secondary lah. Maksudnya itu inilah seperti itu. Ya, I think sebenarnya lebih ke apa yang diyakini tentang uang itu sendiri sih sebenarnya ya bro. Artinya kalau misalnya Anda meyakini bahwa uang itu hanya alat pertukaran, artinya salah satunya, oke, saya kasih sesuatu, artinya I giving first, dan bagaimana saya bertanggung jawab atas givingnya saya, apa yang saya lakukan, dan kemudian terjadi pertukaran dalam bentuk uang, I think itu juga sesuatu yang normal aja gitu, nggak ada yang, banyak orang kan seakan banget, minta uang itu sesuatu yang, berarti nggak niat bantunya, well, ya depend on how you give a meaning gitu terhadap uang itu sendiri gitu. Ya sih. Jadi ada pertanyaan lagi terkait dengan Hanita Purba. Kota Medan ada nggak kok pelatihan prana healing ini? Gitu. Ada Kota Medan. Kayaknya udah nanya di grup ya. Nanti ya ada kok Kota Medan. Prana healing di mana ada. Ya, nanti boleh di DM lagi ya kali ya ke koapinya. Ya. Kayak pertukaran energi kadang-kadang malah saya dapatnya kadang-kadang makanan malah. Bukan kadang-kadang agak lumayan teratur juga kirim makanan seperti itu. Terus lucunya lagi kadang-kadang ada emang udah jadi pasien saya, dia ngirim makanan tadinya kan. Terus makanannya enak gitu loh, dan itu anaknya yang jual gitu kan. Terus saya mesen lagi dan niatnya beli gitu loh. Malah gak dikasih rekening gitu loh. Ya. Tentu ada perbedaan kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa profesi sebagai healer dan kemudian profesi sebagai karyawan atau ya you cannot expect that kind of things gitu. Maksudnya ya menurut saya ya gitu. I mean kalau healing itu ya artinya secara ekonomi iya gitu, tapi intention kebaikannya itu pasti lebih tinggi daripada sekedar bicara tentang uang gitu. Ya sih. Ya betul, kebaikannya harus lebih tinggi. Jadi niat kita adalah menolong. Soalnya karena kalau niatnya hanya uang aja, akhirnya banyak yang kepental juga karena akhirnya nggak bisa memenuhi kebutuhan hidup seperti itu. Maksudnya dalam arti kata sisi ekstrimnya ya ada yang pernah kalau nggak dibayar nggak mau healing seperti itu. Akhirnya ya udah dia stop. Maksudnya stop dalam arti kata pasiennya nggak bertambah-tambah. Tapi ada orang yang yaudah gue bantu dulu lah atau apa, gue bantu nggak punya uang nggak apa-apa kayak gitu. Akhirnya orang-orang seperti itu akhirnya dari yang pasien yang dia kekurangan uang itu akhirnya dia menceritakan ke orang lain, akhirnya dari orang lain itu ternyata punya uang, ternyata oke, akhirnya kalau ke kita membayar. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Nah, juga ingin nanya bro, apakah misalnya energi itu, misalnya let's say orang yang terlalu ya bukan berarti kita kemudian ini ya, saya khawatir orang salah menilai, bukan berarti nggak boleh ya, tapi saya mau tahu nih, misalnya orang yang terlalu melekat pada uang gitu, itu akan memberikan impact terhadap energi ke tubuhnya nggak gitu? I mean, it will bring good energy or akan membawa energi yang buruk gitu? Melekat ke uangnya
Contohnya gimana? Misalnya ya tadi, dia kalau nggak ada gue nggak mau kerjain. Atau misalnya ya Oh, kalau dikit-dikit semua tentang ya bukan hanya kalau bisa healingnya ya, tapi dalam pekerjaan sehari-hari juga. Kalau misalnya nggak ada ininya, gue nggak mau gitu. oh, kalau ke energinya sendiri sih, ke energi tubuhnya saya kurang tahu ya. Tapi dalam arti kata, kalau misalnya kayak begitu sih, kayak gini aja. Kalau kita punya karyawan ya, bukan soal healer juga sih, tapi ke Hmm. kerjaan Ya, kerjaan kita karyawan. Kita kan misalnya punya anak buah misalnya, atau kita punya, misalnya kita udah business owner, pemilik, dan kita ngelihat karyawan kita, kan kita juga bisa lihat kan. Dia hanya kerja mau hanya kalau dibayar. Kalau nggak dibayar hmm. kayak perhitungan banget. Nah, kalau Hmm. kita punya karyawan atau anak buah kayak gitu kan kita juga males banget Ya, kan ngangkat. Tapi kalau ada orang yang, wah gila nih, gue ngasih cuma, gue gaji cuma anggaplah 5 juta, tapi dia kerja terus dan rajin terus, nyari solusi terus, aktif terus, mau nggak mau kan kita sebagai atasan ya, kalau misalnya kita baik juga dan benar gitu, dan polisi perusahaan juga sesuai, kita kan pasti memprioritaskan dia kan, dalam berkata, wah gila nih, kalau ada apa-apa misalnya apa ya, kita mau dia, kita referensi dia, kita promosiin dia. Nah, kurang lebih sih seperti itu sih ya, kalau aku hmm. lihat ya. Ya, Jadi ya, kalau kita terlalu hitung-hitungan sama kerjaan dimanapun, bukan sebagai healer aja, ya kita akan mandek. Tapi kalau kita nggak hitung-hitungan, kita anggaplah kita nggak dapat uangnya, tapi kita belajar sesuatu dari pekerjaan itu. Anggaplah saya dulu juga pengen, saya pengen jadi healer kayak gini, dan akhirnya saya bilang, saya mau setiap penyakit yang belum saya coba, saya kerjain. Seperti itu kan. hmm. Hmm. Yang penting jadi portofolio saya kan, jadi Hmm. portofolio Hmm. saya. Jadi saya nggak ngelihat uangnya dulu, dalam arti saya ngelihat oke, okay, oh ini saya belum nih, oke, okay, saya terapi terus, jadi akhirnya saya punya portofolio, akhirnya saya jadi yakin, oh pernah terapi pasien ini nggak, oh pernah, begini begini begini, ini begini begini begini, nah, kayak begitu kan. Jadi kita Hmm. punya, belajar dulu dari sesuatu. Dan sebetulnya kalau ini sih di semua bidang ya, di semua pekerjaan ya seperti itu. Kalau kita cuma kerjaan apa yang kita dibayar terus, ya nggak akan maju-maju. Benar. Akhirnya mungkin suatu saat dia kalah. Misalnya dia udah berumur, dia kalah sama lulusan baru, ih gila lulusan baru enak ya, baru kerja bisa 6 juta, 7 juta, gue baru berapa? Gue cuma 8 juta, bedanya kecil, padahal dia udah kerja 10 tahun, 15 tahun. Hmm. Karena apa? Kompetensi dia nggak dia tingkatkan. Hmm. Ya, Hukum alamnya seperti itu sih ya. ya, ya. Eh, ya. Oh ya, Bro, ini ada satu tanya sebelum ke pertanyaan ini, satu ingin tanya. Eh, Challenging, artinya tipe pasien seperti apa atau sakit seperti apa yang pernah ditemui yang sulit untuk disembuhkan gitu? Yang challenging sih sebetulnya yang cancer ya. Yang cancer challenging banget, apalagi kalau udah stadium 4. Nah, itu kadang-kadang challenging banget karena terutama dari mindset orangnya sendiri, pasiennya sendiri, apakah dia mau sembuh atau enggak, dan dia mau ibaratnya melakukan, anggaplah jadi VG, biar lebih Hmm. bagus energinya, biar lebih cepat sembuh, seperti itu, dan punya keyakinan pasti untuk sembuh atau enggak. Nah, di situ yang paling challenging sih kalau cancer seperti itu. Sama yang challenging itu juga kalau yang depresi. Kalau depresi itu challenging banget karena um, kadang-kadang kalau terapi orang itu cancer sama depresi itu kadang-kadang kita dulu-dulu sih pas saya awal-awal di penyembuhan peran ini kayak kesedot dan akhirnya kita sendiri lemes. Dan kalau Hmm. kita lagi terapi orang cancer, kita lagi nggak kurang kurang sehat, besoknya bisa flu Hmm. karena Oke, ya kesedot mereka gitu. oke. Kesedotnya karena mereka juga banyak rejection-nya kah atau gimana gitu? Oh enggak, karena memang orang depresi yang udah depresi itu yang udah kecenderungan mau bunuh diri ya. Sama Hmm. orang cancer itu memang nyedot energinya banyak. Kalau Hmm. apalagi mungkin saya waktu itu juga tekniknya kurang tepat ya. Jadi pernafasannya nggak tepat sehingga bocor akhirnya kesedot. Kurang lebih seperti itu sih. Oh, interesting ya kata bocor. Oh, ini kayak waktunya. Oke, bentar. Ini ada pertanyaan lagi. Marin Marin placenta. Kalau orang pakai ilmu hitam seperti guna-guna, apakah dapat di-healing sama korban yang kena guna-guna? Apakah perlu di-healing juga? Perlu, korbannya pasti butuh bantuan orang lagi, apalagi kalau udah
kena guna-guna seperti itu. Perlu yang profesional lah seperti itu untuk membantu seperti itu. Dan yang paling penting itu juga kadang-kadang banyak orang selalu bilang, aduh gue dikirimin nih, gue kena santet gitu. Nggak semuanya begitu juga sih. Jadi dalam arti kata santet gitu atau kiriman itu apa sih gitu kan? Santet itu sebetulnya dalam misalnya kita marah-marah, kita nyumpain orang, itu sebetulnya juga udah kayak nyerang dia dan santet. Cuma permasalahannya itu orang yang mengatakan itu energinya gede atau enggak. Kalau orang yang mengatakan itu energinya gede dan niat bener-bener, lu, gue sumpahin lu ini. Nah, bisa jadi bisa mati beneran, bisa. Maksudnya seperti itu karena dia energinya besar dan dia dengan energi besar itu nyumpain orang supaya mati atau apa. Ya ada kemungkinan seperti itu. Tapi, nah, dalam hal seperti itu, santet itu sebetulnya kadang-kadang mungkin aja orang lain saking sebelnya sama kita, terus ngutuk kita dari belakang, nyumpain kita dari belakang. Padahal sebetulnya dia nggak niat untuk nyakitin, dia juga nggak tahu ternyata marah-marah di belakang, nyumpain di belakang itu bisa mengakibatkan auranya korban itu jadi kotor juga dan akhirnya jadi kenapa-napa juga. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang paling penting sih ya, untuk kayak begini cek dulu dia ada luka batin atau enggak, dia pernah nyakitin orang atau enggak. Jadi juga paling dasar awamnya santet itu dalam mereka kita harus pemaafan dan cinta kasih. Nah, garis besarnya kayak begitu sih. Kita harus melakukan itu dulu. Nah, walaupun ya kalau misalnya udah konteksnya santet yang benar-benar dia ada nyewa dukun atau apa ya, kasih ke profesionalnya untuk menangani. Karena kalau nggak ditangani profesionalnya kayak yang waktu itu yang salah satu suhu itu kena dalam mereka, aduh, jadi terkontaminasi, dia jadi muntah-muntah kayak gitu bisa. Gitu. Oke. Ya ini perlu perlu dipelajari lebih lanjut kalau buat teman-teman yang mungkin masih baru dengan dunia ini ya. Ya, kalau yang itu jangan. Nah, tadi itu menarik tadi artinya kalau tadi yang dikatakan Bro itu bahwa santet itu sebenarnya ya sama dengan kalau kita sebenarnya mengutuk orang atau kita sumpahin orang itu sebenarnya juga udah hampir kita seperti mengguna-gunain karena ya pas apa yang kita keluarkan itu sebenarnya juga energi kan gitu. Tinggal energi ini ditaruh kemana gitu. Ya kan, dan kemudian energi ini energi yang baik atau energi yang kemudian merusak gitu ya. Iya. Bisa. Nah, kalau misalnya sempat atau waktunya lebih panjang bisa dalam mereka misalnya sini ada yang mau live lagi misalnya 2 orang. Kita misalnya praktek untuk merasakan gimana sih merasakan energi. Misalnya satu orang coba ngutuk orang yang live satunya lagi, dia kerasa apa? Oh ya? Akan kerasa. Bisa seperti itu. Biar misal peserta sini, misalnya ada yang mau live bareng siapa, misalnya 2 lagi. Jadi berempat kan bisa tuh live. Ya. Nah, bisa merasakan ngata-ngatain atau mengeluarkan kebencian tapi disalurkan ke orang satunya lagi yang live atau ke Bro Wahyudi misalnya. Ya. Mungkin ya, interesting kalau misalnya memang Bro ya kita punya waktu kalau misalnya memang ada teman-teman yang ingin gitu ya, ingin bergabung. Iya, kalau misalnya mau 2 orang boleh mengajukan send request. Kita praktek jadi dalam mereka merasakan energi itu gimana. Jadi merasakan juga kayak begini, Bro. Ketika kita berpikir baik, terus berperasaan baik, dan itu kita niatkan, kita salurkan ke orang, hanya dengan pikiran dan perasaan baik aja, itu udah menyalurkan energi. Kayak begitu. Oke, dan ketika... Mau ada Risna sama Amelia. Ya udah, boleh lu Oke. silakan aja. Silakan mengajukan untuk invite ke saya untuk di accept. Boleh ajuin dari teman-teman dari Amelia dan tadi siapa satu lagi? Dirimu Risna. Yang undang ini. Kalau dirimu yang undang? Saya justru dari tadi saya penasaran kenapa saya nggak dapat. Agak gaptek.
Soalnya di sini ya pas permintaan bergabung, tidak ada permintaan, biasanya ada muncul. Saya nggak tahu Oh nih iya. apakah dari apa? Dari Instagramnya ada perubahan cara nggak Oh, gitu? Karena biasanya seperti itu, biasanya tinggal tekan tambahin. Oke, buat teman-teman gimana caranya? Eh, nah, send ada request satu, live. Kalau misalnya ada dua, kita kita praktek. Atau oke, satu ini juga boleh. ada satu nih. Ada dia. Terus ada yang Amelia belum. Amelia caranya gimana ya? Caranya adalah oke, boleh. Namaste. Asmana Halo, Mas. Oh, namaste. itu. Gimana Ini, caranya ya tadi untuk save request ya? Langsung aja minta bergabung. sebentar. Ada tambah kan ada gambar video di situ minta tambah. Ya, jadi Amelia di situ kan ada gambar video, klik tambah gitu ya. Ya, Ayo cepet. Ada, nah, Oh, iya. sebenarnya. Mana sih? Udah nggak bisa masuk. Halo, namaste. Iya, iya. Wah, ini mah grup-grup gua juga ini. Ini grup-grupnya bro ya? Eh, Amelia, Amelia, ya. Sama Risna ya. Oke, Risna. oke, kita praktek deh ya. Rosalia, inget kan? Ayo, siap. Mau prakteknya, Bu Rosalia mah Apa? udah sering ngerasain energi kan? Jangan jadi dia ngirim aja berarti. Ya, Ke Risnawati. Risnawati di grup WA aku kan sih Risnawati? Ada baru bergabung Oh, ada Aku 5 AB hari ya. Fanstop nih ceritanya gitu ya. Ya, ini lagi Fanstop. latihan kan beda. ya oke. Ayo, Kong. Aku bimbing ya. Jadi Risnawati ke ini aja. Ngirim energi ke Bro Wahyudi deh ya. Risnawati aku bimbing ya. Bro Wahyudi nanti ngerasain. Jadi mau yang ini ya. Bu Risnawati sekarang bayangkan peristiwa sedih, bayangkan. Ya. Peristiwa dikecewakan, pikirkan. Dan rasakan kesedihannya. Nah, kemudian kirimkan kesedihan itu, kekecewaan itu ke Bro Wahyudi. Bro Wahyudi biar kerasa, di merem aja, biar lebih kerasa. Kesedihan, kekecewaan, kekesalannya kirimkan ke Bro Wahyudi. Bro Wahyudi ada terasa apa? Nggak tahu ini atau apa, tapi ada ketidaknyamanan di sebelah leher sebelah sini gitu. Kayak ada. Oh, ada ketidaknyamanan ya. Oke. Nah, sekarang Bu Amelia sekarang dipotong, di stop. Bu Risnawati stop. Nah, sekarang Bu Amelia sekarang pikirkan kedamaian, pikirkan cinta, pikirkan peristiwa bahagia. Biarkan peristiwa bahagia itu menjalar. Dan kemudian coba kirimkan ke Bro Wahyudi perasaan cinta tersebut. Ganteng juga kok orangnya, jadi gampang.
Nah, kirimkan ke Bro Wahyudi. Perasaan cinta. Nah, coba kirimkan juga selain ke Bro Wahyudi ke Risnawati yang lagi online ini. Bu Risnawati sekarang merem. Nah, jadi Bu Amelia kirim ke Bro Wahyudi sama ke Risnawati. Perasaan cinta, bahagia, lagi nimang cucu atau apa, cucunya nangis. Nah, Bu Risnawati ada perasaan apa yang dirasakan saat ini? Tenang, Tenang ya. kayak semacam Nah, ada ketenangan. Bro Wahyudi ada perbedaan tadi yang dikirimkan yang negatif sama yang dikirimkan tinta itu? Ada Ya, perbedaan? kalau misalnya tadi di yang kedua ini ya lebih ke net enggak apa? Kalau pertama ada terasa gitu ya di tubuh itu nggak tahu, yang kedua ini netral, nggak terlalu kuat happy atau apa itu nggak, tapi nggak ada dibandingkan pertama itu ada Oh kerasa ya, siap. tusuk-tusuk, yang kedua ini nggak gitu. Nah, gitu aja bro. Jadi dalam arti kata penyembuhan jarak jauh hanya begini aja. Jadi ini teman-teman Kita awam. hanya begini aja, ini luar biasa nih, artinya kita dapat melakukan penyembuhan yang oke. Jadi Bu Rosalio nih awam, Bu Rosalio nggak awam-awam banget sih. Tapi kan Bu Risnawati itu awam. Jadi ya, tapi Sama saya bukan juga awam. profesi sebetulnya. Bu Rosalio bukan profesi. Jadi Saya dia udah ikut pranic healing, ikut. Oh iya iya. Oke, siap-siap. udah tiga kelas saya ikutin. Oke, siap. Oh, berarti nggak awam banget ya. Tapi ya Bro Wahyudi, kalau nggak gini, bisa dibalik Bro Wahyudi yang ngirimin cinta deh ke teman ini. Jadi Bro Wahyudi bayangkan Prisio bahagia. Kejadian Ini siapa menyenangkan. nih? Kedua-duanya ini, ke Bu Amelia sama Bu Risnawati. Baik. Nanti jangan cinta beneran ya. Nah, Bro Wahyudi ngirimin meta lah. Dia lebih gampang ngomongnya, kodenya meta. Kirimkan cinta kasih. Udah sering lah dia. Nah, apa yang dirasakan sama Bu Amelia, Bu Risnawati? Energinya kuat ya sebetulnya, cuma kurang diasah aja. Jadi gitu kayak ya. ada ketegangan gitu. Iya. Ya, ragu-ragu, Dia mah cakramapatanya udah gede lah. ragu-ragu, Tegang ke saya. ragu-ragu. Energinya kuat, cuma ragu-ragu karena nggak kenal kan, takut ada kekhawatiran. Tak kenal maka tak sayang ya. Nah, Iya. kalau orang yang udah biasa meditasi mah kayak semacam ngirim meta. Ya ngirim meta begitu ya udah semacam healing, Bro. Udah Yes. membersihkan aura dan cakra orang lain. Sesimpel itu. Jadi, Kita ini terkoneksi ya kok. iya. Kayak begitu. Sesimpel itu. Jadi, Bro udah bisa penyembuhan jarak jauh. Gitu. Interesting ya, very interesting. Oke. Jadi jangan, walau misalnya kalau di Buddhis kan semua makhluk berbahagia. Nah, niatkan ya kita benar-benar memancarkan meta ke semua makhluk berbahagia. Jadi di sekitar kita, misalnya radius misalnya 10 meter atau 100 meter, kita kata-kata itu jangan mekanik, bro. Tapi benar-benar semua, biarlah habis meditasi, terus akhirnya habis meditasi tenang, kita pancarkan meta, biarlah semua makhluk berbahagia. Nah itu udah oke, bro. Gitu. Itulah energi. Kayak begitu. Pun kalau dirimu baca mantra atau apa, niatkan mantra itu ada energi tertentu. Dengan energi di mantra itu, di mantra tersebut ada energi. Dirimu yang mengucapkannya itu kan juga ada energi. Jadi saluran juga berkat untuk orang lain. Dengan dirimu bermantra, misalnya misalnya Om Mani Padme Hum atau apa, misalnya 108 kali atau apa, itu jangan mekanis, tapi itu benar-benar dirimu ya, dengan mantra itu bisa healing.
Nah, itu konsepnya. Tapi misalnya pengen tahu pengetahuannya, logiknya, bagaimana itu bisa terjadi begitu di workshop. Tapi kalau sederhananya ya hanya seperti itu. Tapi kalau pengen tahu hebatnya di Grandmaster Choa Kok Si itu, dia sistematik sekali dan logikal sekali. Di orang-orang modern seperti ini, ikut workshop pranic healing itu luar biasa karena sistematikanya. Tapi kalau misalnya nggak mau terlalu belajar detail, ya healing itu ya, misalnya keluarga bro ada yang sakit atau apa, jangan keluarga deket lah. Kadang-kadang terikat, misalnya om atau tante ada yang sakit, kasih taruh nama atau apa ya, diberkatin dengan mantra kayak gitu, itu pun udah healing. Oke. Make sense. Artinya dari beberapa penjelasan bro menjawab beberapa hal di dalam benak saya sih. Artinya terkait dengan apa hal-hal yang ada lah yang apa enggak sih gitu. Jadi dari tadi penjelasan bro menjawab beberapa hal terkait dengan proses healing jarak jauh, terus kemudian membacakan mantra atau apa gitu ya, itu menjawab beberapa hal. Thank you bro, very thank you. Ini ada dari teman ada pertanyaan sebelum kita tutup dari grup dari ini ya, ada yang pertanyaan kalau misal penyembuhan jarak jauh maksimal berapa kilometer untuk pemula. Oh ini perlu ada sesuai tarif ya. Berapa kilometer? Oh boleh juga sih. Tidak ada jarak. Enggak, bukan kalau pemula itu berapa kilometer gitu. Ada ininya nggak, hitung-hitungannya nggak? Nggak ada. Bro Wahyudi sekarang ya bisa kayak doa aja, kayak memberkati aja. Bisa memberkati orang di Atlanta jauh di ujung sana, di Amerika bisa. Energi itu jangan berpikir perlu waktu ya. Seketika energi mengikuti pikiran kan. Seketika kita mau menghealing orang, itu seketika juga energi itu dapat seperti itu. Dalam satu titik ekstrim lagi, misalnya ada orang udah niat di healing sama saya, dia terkoneksi sama saya, terkoneksi begitu saja walaupun saya belum ngiring, bisa energi udah mengalir. Bisa seperti itu. Sip. Thank you. Ini ada pertanyaan mungkin dari Bu Amelia sama Bu Ratna ya. Ada pertanyaan lagi buat Koko Abe. Saya tidak bertanya, memahami saja tadi penjelasannya dari awal sampai akhir. Oke. Saya juga. Nanti sampai ketemu di Bandung. Terima kasih. Terima kasih ya untuk partisipasinya, untuk keterlibatan. Sama-sama pengen ikut tapi nggak bisa. Udah koneksi aja lah. Ya, siap. Aja. Iya. Kayak terima kasih sudah diizinkan untuk bergabung. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih semuanya, namaste. Jadi Bro Wahyudi bisa merasakan sendiri kan? Soalnya dua-dua ini udah orang energi nih. Ya. Oke. Oh, ini kayak masih ada beberapa pertanyaan. Kebetulan. Kan katanya nggak ada kebetulan. Ya, ada iya. Sudah terkirimkan untuk membantu mensupport Koabe. Ya. Untuk menjelaskan supaya tidak ragu-ragu bahwa energi itu ada. Ya. Kalau Bro Wahyudi nggak merasakan sendiri, nggak ada eksperimen, dia masih ngawang-ngawang. Karena kan dia orangnya pikiran. Ragu-ragu. Iya. Tapi kalau udah dipraktek, jangan pakai logika, jadi kita pakai hati. Nggak hati. Pranic healing. Mas Wahyudi ikut pranic healing dong, biar lebih tahu, biar lebih memahami apa itu energi. Oke, siap. Nggak bisa dipaksa gitu, tuh semua nuraninya, naluri aja jalan. Masuk gitu. bawain itu ini ya. Sudah berproses. Di grupku ya, pagi. Sharing apalah gitu ya. Dengan senang. Ya, mau belajar ya, untuk mengembangkan kepekaan terhadap energi ya, kepekaan terhadap energi sesuatu gitu. Ini keren nih bro, ini mah Wahyudi dari dulu mah keren, Enggak, ya belajar banyak juga dari sesi hari ini. Anyway, kita akan tutup ya. Thank you Bro Abe untuk waktunya untuk sharingnya hari ini. Saya belajar at least satu hal adalah terkait dengan bahwa kita itu semua terkonek satu sama lain, bahwa bagaimana artinya kita juga dapat menjadi penyalur energi yang baik bagi orang lain, dan tentunya untuk kita mampu menjadi penyalur energi yang baik bagi orang lain itu adalah dimulai dari diri sendiri, yang tadi Bro Abe udah kata ada ya, perlu bagaimana kita connect dengan
sisi spiritual kita ya, saya pakai kata bahasa spiritualnya kita, lalu kemudian ya kita perlu untuk menjaga pikiran kita, lalu kemudian ada ritual meditasi yang dapat kita lakukan juga atau berdoa, tapi artinya kita menjaga bagaimana diri kita ini mampu untuk yang energi yang baik lah ya, mungkin bahasa energi yang baik, sehingga kita juga dapat memberikan energi yang baik kepada orang lain. Kalau buat teman-teman yang bukan mau jadi seorang healer ya, at least cara Anda menjadi energi yang baik, orang dekat dengan Anda juga akan mendapatkan sebuah energi kebaikan gitu ya bro ya. Siap. Betul. Oke. Jadi itu take away-nya saya dari pembicaraan hari ini. Dari Bro Abe ada kata penutup buat teman-teman yang terkait dengan healer ini? Iya. Semua adalah energi, dan energi itu bermula juga dari pikiran kita. Berarti kita juga menjaga pikiran kita untuk tetap positif. Kita juga berkata-kata, kita jaga kata-kata kita supaya positif, tidak menyakiti orang lain. Dan juga perbuatan kita tetap positif dan baik. Nah, seperti itu. Sehingga pikiran dan perbuatan yang positif, aura dan cakra kita akan dengan aura dan cakra kita akan sedikit demi sedikit akan menjadi lebih baik. Begitu. Oke. Oke, thank you Bro Oke, Abe. Namaste. Thank you. Terima kasih semuanya. Namaste. Terima kasih. Oke, thank you ya bro. Thank you semuanya, thank you. Semoga semua berbahagia, sehat selalu. Di save ya bro, biar di save jangan pasti. sampai. Ya, oke. Oke, Thank you. Nah.